sebelum mulai beda kali tengok geser ke sini biar agak keras. Kursinya geser. Nanti kita ada kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu Dewan Juri. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Hamid Alfi MSI dan Bapak Hikmawan Syahputra SIPMA serta Bapak Andri Ansari SIPMIP dan Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati. Sebelumnya izinkan perkenalkan nama saya Fajar Prayoga selaku Ketua Kelompok 1 Ini riset mata kuliah pengantar ilmu politik PPKN 2025. Adapun judul dari hasil mini riset kami yaitu analisis sumber legitimasi kepala desa Taugedang Kecamatan Pucuk Setuan Kabupaten Deli Serdang. Izin Bapak dan Ibu yang juri sebelumnya saya memperkenalkan para anggota kelompok saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Dewan Juri. Perkenalkan nama saya Eko Fido Brema Bukit selaku Wakil Ketua Kelompok 1 Mengiriset Pengantar Ilmu Politik. Terima kasih. Saya sebagai pengerti. Iya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Rizal Robulah. Saya membahas di bab tentang teknik pengumpulan data. Terima kasih. perkenalkan nama saya Jero Cibo, saya mengerjakan penelitian. Perkenalkan nama saya Anita Julianisa, saya sebagai pembuat pedoman wawancara. Nama saya partner penelitian dan PhD operasional penelitian. Perkenalkan nama saya Disni Anita Saisawen, saya di sini mengerjakan kisi-kisi hukum. Perkenalkan nama saya Bagi Jendina Sinaga, saya di sini membahas tentang komisi masalah. Perkenalkan nama saya Yudi, saya mengerjakan identifikasi masalah. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Imariati Tumagor, saya mengerjakan teknik analisis data. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Esmeralda Musyaraga, saya mengerjakan metode penelitian, waktu penelitian serta lokasi penelitian. Perkenalkan nama saya Susana, saya mengerjakan data. Perkenalkan nama saya Pamumun, saya mengerjakan data berpikir. Perkenalkan nama saya Saiful Batu, saya mengerjakan identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Syafia Kasipata, saya mengerjakan ujian berat. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Syafia Kasipata, sini saya mengerjakan manfaat dalam ujian. Terima kasih. Izin kepada Bapak dan Ibu yang juri untuk kami mempresentasikan hasil PPT mini riset kami. Silakan duduk baca kelasnya. Yang bacakan surat ini itu. Menjelaskan PPT. Dijelaskan nggak sama cuttingnya
penyusunan acara riset. Jadi Dari KT-nya gimana? Sistematika. Di sini Bapak dan Ibu yang juri untuk sistematikanya untuk kami membacakan hasil PPT kami. dulu semua biasa dulu semua biasa ya biar kedepannya juga belajar. Jadi mini riset itu sidang mini riset tolong di post. Silakan ketua membacakan hasil. Baik, terima kasih Ibu dan Juri. Dibacakan lagi. Abstrak. Legitimasi merupakan aspek penting dalam kepemimpinan kepala desa karena menjadi dasar penerimaan masyarakat terhadap kewenangan yang dijalankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sumber legitimasi kepala desa di Desa Laut Lendang, Kecamatan Kecut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan fokus pada tingkat kepercayaan masyarakat serta responsivitas kepala desa terhadap aspirasi warga. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi kepala desa bersumber dari rekam jejak sosial, dukungan tokoh masyarakat, serta kedekatan emosional dengan warga. Tingkat kepercayaan masyarakat umumnya tinggi, meskipun terdapat sebagian warga yang menilai pelayanan belum merata. Respons kepala desa terhadap aspirasi warga diwujudkan melalui musyawarah desa dan keterlibatan tokoh masyarakat, meskipun masih ada keterbatasan dalam menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa legitimasi kepala desa tidak hanya ditentukan dari aspek legal formal melalui pemilihan, tetapi juga ditopang oleh kepercayaan sosial dan kemampuan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kata kunci sumber legitimasi, tingkat kepercayaan masyarakat, responsif kepala desa. Baik, Bapak dan Ibu yang berhormat, terima kasih. Baik, terima kasih kepada ketua kelompok. Selanjutnya kita buka sidang mini riset kelompok 1 kelas F PPKN Selanjut 2005. Di sini ada pembahasan 1 akan diuji oleh Ibu Nia. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Koordinator Komite yang telah memberikan saya kesempatan. Baik, di bab 1 judulnya adalah analisis sumber legitimasi kepala desa Laut Lentang, Kecamatan Kecut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Dalam judul kali ini maksudnya legitimasi bentuk apa? Apakah hanya legitimasi secara umum? Apa yang dimaksud temanya ini? Analisis sumber legitimasi ini bisa dijelaskan rasionalisasinya? Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Di sini kami menjelaskan bahwa sumber legitimasi ataupun judul kali itu, di mana di sini kami ingin mengetahui dari mana penerimaan kemampuan maksud saya mengapa dari mana masyarakat memilih kepala desa itu, apa dari karisma umum atau dari tradisi. Dari situ kami ingin mengetahui mereka melihat seorang pemimpin itu dari secara umum atau tradisi karena keaktifannya di masyarakat atau karismanya karena sosialisasinya kepada masyarakat. Bismillah dulu. Satu lainnya siapa? Silakan bisa. Oke, baik.
Jadi latar belakang penelitian kami ini yaitu kami ingin menganalisis. Biasa kan kalau mau menjawab sebelum utama atau tidak mengenai baik Pak. Baik, saya Moses Tambunan nomor urut 12 ingin akan menjelaskan bagaimana latar belakang masalah penelitian kami ini. Latar belakang penelitian kami ini yaitu kami ingin menganalisis lebih dalam lagi apa itu menganalisis lebih dalam lagi dari mana sumber legitimasi kepala desa yang ada di Kabupaten. Dan sebelum kami meneliti, kami akan melakukan observasi, yaitu ada dua informan yang menyatakan bahwa sumber legitimasi yang diakui dari kepala desa tersebut belum dibuat dari karismatik. Jadi kami ingin mengkaji lebih dalam lagi apakah tadi sebelum menyusun latar belakang ini, apakah ada pra penelitian observasi? Iya, pada tanggal apa? tanggal 15. Pada tanggal 15. Sebelum menyusun latar belakang, semuanya melaksanakan itu? Pra penelitian tersebut? Yang observasi hanya kedua. Hanya kedua. Tinggal di sana. Belajar. Fasilitator adalah saya. Oke. Tadi dibilang ada dua informan. Bilangnya apa yang hasilnya dari pra penelitian itu? Sumber legitimasi dari kepala desa itu dibuat dari karisma kepala desa tersebut sebelum dicatat. Apakah itu ada tercantum dalam belakang? Apakah ada disebutkan di latar belakang? Kan itu fenomenanya kan. Sebelum kalian memfikskan judul kalian di lokasi itu di judul kan seperti itu. Saya belum mendengar tadi apa gap penelitian kalian di latar belakang. Coba jelaskan sama urgensinya deh. Jadi yang melatar belakangi penelitian kami ini yaitu kami ingin menganalisis bagaimana sumber legitimasi yang ada di kepala desa yang ada di desa Lodandang tersebut, dan kami sebelum kami meneliti ada dari website yaitu tentang demonstrasi yang dilakukan kepada kepala desa kami. Jadi kami ingin karena demonstrasi yang dilakukan di desa Rumpin, kami ingin menganalisis sumber legitimasi kepala desa yang ada di Laut Bentang tersebut, apakah betul-betul berasal dari hukum, karisma atau tradisi. Oke. Apa gapnya? Di sini di paragraf terakhir ini ada dibuat nih yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Maksudnya penelitian yang akan dilakukan ini kan sama dengan penelitian sebelumnya lebih menitik beratkan pada partisipasi masyarakat dan pilkada. Sebelumnya yang mana ini? Yang di atas paragraf di atas. Berarti sebelumnya yang di Bogor itu. Coba ada yang lain yang bisa menyempurnakan pemaparan latar belakang? Soal ada lagi? Saya akan menjawab itu tentang latar belakang. Di sini seperti yang kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi, dan di mana setiap kebijakan maupun keputusan itu dipegang oleh masyarakat. Walaupun pemerintah yang mengesahkan kebijakan maupun keputusan tersebut, walau bagaimanapun setiap kebijakan maupun keputusan yang dilakukan oleh pemerintah itu akan dilaksanakan sebanyaknya kepada masyarakat. Nah, di sini kami ingin melihat dari mana kami mengkaji, kami meneliti dari sebuah desa yang dimana kami ingin mengetahui
dari mana mereka memilih seorang kepala desa? Apa dari karisma, tradisi, ataukah dari hukum? Dan di sini kami juga ingin mengetahui bagaimana pandangan mereka terhadap kepala desa tersebut. Oke, silakan dulu. Apakah di Sumatera Utara kalian tidak menemukan fenomena yang demikian yang relevan? Kan seharusnya ini pakai piramida terbalik kan ya. Nah, fenomena yang di tingkat provinsi ini belum ada. Apakah tidak dicari atau bagaimana? Yang mengerjakan latar belakang hanya 2 orang, hanya 1 orang, 2 orang siapa? Ada. Izin Bu, sebelumnya di sini saya dan Bapak sudah itu kan piramida terbalik. Di situ kami sudah mencari mengenai legitimasi di tingkat provinsi dan juga Indonesia. Tetapi di saat penyusunan kami bingung untuk memasukkan ke latar belakang bagian legitimasi yang bagaimana yang harus kami cantumkan ke dalam latar belakang tersebut. Secara provinsi, apakah kami harus mengkaji penelitian terlalu mengenai legitimasi yang provinsi seperti pemilihan gubernur atau DPR? Jadi kami bingung untuk mencantumkan ke latar belakang. Terima kasih. Sebelumnya kalau kalian bingung apa bukannya kakak pembimbing kalian udah dikonfirmasi belum? Terus apa yang dibingungkan? Tahu nggak cara mengusung piramida terbalik itu gimana? Jadi apa yang dibingungkan? Kenapa nggak dimasukkan? Kok bingung apa? Pilgub apa? Pilgub pemilu? Ini kan pilkades. Yang kalian dapat apa? Kami lebih mencari tentang masalah tentang pilkada di Indonesia, Bu. seperti kepala desa yang mengundurkan diri, Bu. Dan itu kami cantumkan ke dalam latar belakang. Maksudku yang ada di Sumatera Utara. Maksud saya. Bagi yang Sumatera Utara itu tidak kami masukkan. Kenapa tidak terima? Karena cuma 2 orang yang bicara tentang. Ada lagi yang ingin memaparkan latar belakang? Dan lagi. Jadi cuma yang 2 orang itu, yang 3 orang yang memahami latar belakang. Terus identifikasi masalah. Coba 1 orang identifikasi masalahnya apa aja? Nomor 9. Kenapa rasanya di Indonesia dan nomor 9. Yang pertama itu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kewenangan yang dilakukan oleh kepala desa. Yang kedua, legitimasi menambah apabila kepala desa tidak mendengar aspirasi masyarakat. Yang ketiga, hubungan yang tidak harmonis antara lingkungan masyarakat dan kepala desa. Yang keempat, sumber legitimasi atau pengakuan yang belum jelas kepada kepala desa. Yang kelima, faktor yang menghambat kualitas
Oke, cukup. Dari mana kalian menyusun identifikasi masalahnya? Dari data kamu. Identifikasi masalah yang pertama, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kewenangan yang dilakukan oleh kepala desa. Menurut Anda ini masalah bukan? Identifikasi masalah bukan? Menurut saya tidak, karena masuk ke dalam menurut saya permasalahan Menurut Anda permasalahan? Ya, silakan dulu. terima kasih Bu. Sebelumnya ini nomor urut kalian sama yang di sini sama nggak? Saya bingung Bingung. ngasih nilainya nih. Ngeliat nomor urut 5, tapi di situ namanya si Fajar. Nomor urutnya di mana? Jadi ini tidak sih dulu. Iya, ini nomor urut 5. Aku mau ngasih nilai. 5 di sini. Tapi di sini 5 nomor ada urut. lagi. Izin Pak Bu, itu nomor urut absen Pak. Jadi bukan ada saya di sana. Itu sesuai dengan Yang pertanyaan saya nomor urut sini sama yang di sini itu gimana? Yang di sini. Iya. Jadi apa yang kalian tulis nomor urutnya di sini? Itu begini. Berarti iya. Iya. Itu enggak sih? Dari Fajar. Pembatasan masalah ada berapa? Coba tolong sebutkan pembatasan masalah. 11. Terima kasih untuk Ibu dan Bapak Jubir. Perkenalkan, nama saya Lesti Denis Cidawadan. Saya nomor urut 11. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah. Di sini saya akan menjelaskan pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian kami ada 3. Yang pertama, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kewenangan yang dilakukan oleh kepala desa. Yang kedua, legitimasi atau pengakuan masyarakat belum jelas terhadap kepala desa. Dan yang ketiga, responsif kepala desa terhadap setiap aspirasi masyarakat. Terima kasih. Islam dulu. Untuk rumusan masalah ini ada rumusan masalah umum dan khusus. Tapi tujuan penelitiannya nggak ada tujuan penelitian khusus, tujuan penelitian umum dan khusus. Kenapa kalian menggunakan rumusan masalah umum dan khusus? Baik, kepada Ibu Dewan Juri, terima kasih. Pada umumnya rumusan masalah umum, yang dimana rumusan masalah umum yang pertama itu adalah bagaimana sumber legitimasi kepala desa di Desa Laut Endang, Kecamatan Percusetuan, Kabupaten Deli Serdang, yang dimana juga sumber legitimasi ini adalah menjadi pokok utama dalam pembahasan kami, di mana legitimasi adalah pengakuan dan penerimaan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kepala desa tersebut. Yang kedua ada rumusan masalah khusus. Rumusan masalah khusus yaitu adalah bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kewenangan yang dilakukan oleh kepala desa. Di mana rumusan masalah khusus ini berpokok pada bagaimana sih masyarakat itu percaya atau tidak terhadap kalau masyarakat mengemukakan aspirasi dan pendapatnya kepada kepala desa tersebut. Yang ketiga yaitu adalah bagaimana responsif kepala desa terhadap setiap aspirasi dan pendapat yang dilakukan oleh masyarakat. Di mana dalam arti tersebut bagaimana seorang kepala desa itu merespon terhadap pendapat atau aspirasi yang dikeluarkan oleh setiap masyarakatnya di Desa Laut Endang tersebut, Ibu. Terima kasih. Oke. Jadi mengapa tujuan penelitiannya tidak ada umum khusus? Karena tujuan penelitian kami itu pada umumnya yang pertama untuk mengetahui sumber legitimasi kepala desa di Desa Laut Endang, yang kedua untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa di Desa Laut Endang. Iya tahu, itu kan dari rumusan masalah. Maksudnya tujuan penelitiannya kenapa ini kan yang dari rumusan masalah? Kenapa tidak ada tujuan penelitian
karena pada dasarnya kami berpokok kepada tiga rumusan masalah, pembatasan masalah, tiga tujuan masalah yang mana untuk memantau sumber informasi, kepercayaan dan responsivitas dari kepala desa tersebut. Sebenarnya kalau urusan masalahnya ada umum dan khusus, tujuannya juga ada umum dan khusus. Karena kan yang dari urusan masalah. Berikutnya salah satu orang manfaat penelitian. Bisa yang lain. Yang ketujuh. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Di mana dalam penelitian kami memiliki manfaat umum dan manfaat praktis. Manfaat teoris dan manfaat praktis. Di mana manfaat teoris di sini kami benar-benar melakukan penelitian, di mana kami berharap penelitian kami memiliki dedikasi pengembangan teori dalam pemerintahan desa dan legitimasi kepemimpinan. Dan manfaat praktisnya itu untuk pemerintah, penelitian kami bertujuan untuk mengacu pemerintahan desa agar meningkatkan legitimasi kepemimpinannya. Dan untuk masyarakat, penelitian kami penting untuk supaya masyarakat tahu pentingnya legitimasi kepemimpinan dalam masyarakat, dalam kepala desa. Dan untuk penelitian lain, penelitian kami dapat menjadi referensi. Terima kasih. Saya di sini revisi yang bab 1. Di bab 1 itu latar belakangnya kurang lengkap dan banyak. Sebelumnya ada arahan tidak dari kami itu paragraf latar belakang jumlahnya berapa? Ini berapa arahannya? Ada nggak? Biasa dari bapak itu 10-12 buku. Maksudnya paragraf Oh, satu. Atau bebas saja? Atau luar? Yang menyusun latar belakang ada arahan sebelumnya, minimal paragrafnya itu dan substansinya itu apa aja, poin-poin yang dibuat di latar belakang. Ada arahan sebelumnya dari kami bahwa Ada. Baik, saya Moses Tambunan, bisa menjawab Bu. Jadi arahan dari kami itu ada minimal 8 paragraf. jadi ini 8 paragraf masih kurang. Nah, revisinya itu ditambahkan fenomena yang terjadi yang relevan. Itu jangan cuma di tingkat nasional aja, carilah dari tingkat provinsi di Sumut gitu, atau yang mendekati lah ke bagian itu. Terus kutipannya di latar belakang diperbaiki, judul nggak masuk di kutipan. Ini udah salah yang kutipannya di bab 1 latar belakang paragraf 3. Terus yang di paragraf terakhir ini revisi nanti penelitiannya buatlah pengantar penelitian yang mana maksudnya itu. Oke. Terus di identifikasi masalah, sebenarnya identifikasi masalah yang pertama ini salah. Ini bukan identifikasi masalah.
Terus ada penggunaan kata kami di revisi. Terus di halaman pengesahan dibuat tanggal berapa dipertahankan ini atau dikumpulkan laporannya. Nah, terus di halaman judul di bawahnya juga ada instansi atau jurusannya. Terus space-nya per heading atau ya space itu diperhatikan, jangan jauh lagi. Sekian dari saya. Oke, terima kasih kepada ideologi yang telah merevisi bab 1. Ada bab 2 akan direvisi oleh Bapak Muhammad. Ada untuk bab Coba sistematika pembuatan abstrak berapa kata? Yang bisa jawab. Berapa? Kalau proposal 5.400 sampai 400. Teknik analisis data belum masuk ke dalam. isi acara itu adalah belakang tujuan, metode penelitian, serta hasil dan kesimpulan. Selanjutnya dari bab 2 akan direvisi oleh Bapak Muhammad Fauzi. Waktu dan tempat saya persilakan. Apa isi dari subbab bab 2 itu? Yang bisa jawab. Sebelumnya terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Nama saya Syafri Desnauter, nomor 15. Di sini saya akan menjawab subbab dari bab 2 itu ada 3. Yang pertama kajian teori, yang kedua penelitian. Yang pertama kajian teori, yang kedua penelitian yang relevan, dan yang ketiga itu kerangka berpikir. Terima kasih untuk Bapak Yuli atas waktu dan kesempatannya. Izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kusnul Bukit, nomor 22. Pertanyaannya, apa saja sebab yang ada di bab 2? Yang pertama itu ada kajian teori, yang dimana kajian teori ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada konsep legitimasi, yang kedua ada pemimpin kepala desa sebagai pemimpin lokal, yang ketiga ada sumber legitimasi, dan yang sebab yang kedua ada penelitian relevan, yang dimana penelitian relevan ini dibagi juga menjadi 3. Yang pertama jurnal yang pertama, yang kedua jurnal yang kedua, yang ketiga ada jurnal yang ketiga, dan yang ketiga ada kerangka berpikir. Coba sebutkan penelitian relevan dalam penelitian kalian. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Pak Jody. Penelitian yang diberikan kami ini dari jurnal. Yang pertama adalah jurnal dari yang pertama yang berjudul dengan tugas hak dan kewenangan kepala desa yang terambil dalam undang-undang pada nomor 6 tahun 2014 yang ditulis oleh Ramli tahun 2020, di mana persamaan dan perbedaan dalam jurnal ini adalah jurnal ini lebih berfokus pada bagaimana tugas dan kewenangan kepala desa, sedangkan penelitian kami bagaimana meneliti sumber legitimasi kepala desa. Untuk penelitian yang relevan, jurnal yang kedua.
legitimasi pemilihan kepala desa dalam menyelesaikan sengketa agraria. Apa perbedaan penelitian ini sama penelitian lain? Di mana penelitian ini membahas tentang legitimasi yang hanya fokus terhadap penyelesaian sengketa tanah agraria. Sedangkan penelitian kami membahas tentang legitimasi atau pengakuan dari masyarakat terhadap kepala desa tersebut. Persamaan. Baik Pak, adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang legitimasi atau pengakuan. Ada yang bisa menjelaskan tentang perangkat teoritalis? Dalam penelitian kami akan membahas hak pemerintah dan pengakuan pemerintah. Di dalam penelitian ini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sumber legitimasi kepala desa di desa Rendang, kecamatan Persetuan, Kabupaten Deli Serdang. Yang kedua, bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kewenangan yang dilakukan oleh kepala desa di desa Rendang. Yang ketiga, bagaimana responsif kepala desa terhadap aspirasi setiap masyarakat. Di dalam penelitian ini kami mempunyai 3 teori penelitian. Teori kajian yang pertama, konsep legitimasi. Yang kedua, kepala desa sebagai pemimpin lokal. Yang ketiga, kepala desa sebagai sumber legitimasi. Teori penelitian kami buat yaitu teori kualitatif. Teori kualitatif membantu penelitian kami. Menurut Anda, karena berpikir kalian ini sudah benar? Sudah. Pernah Anda lihat penelitian yang terdahulu di kerangka berpikir dimasukkan rumusan masalah? Ada? Boleh saya lihat di penelitian apa? Jurnal apa? Boleh saya lihat? Mau boleh Pak? Ikat dulu. Penelitian mana kerangka berpikir dimasukkan ada rumusan masalah? Cara membuat kerangka berpikir itu fenomena permasalahan, memang permasalahan, tapi tidak rumusan masalah yang kalian masukkan di sini. Teori. Ini rumusan masalah tiga karena bermasalah. Tapi coba kalau Anda bilang tadi ada penelitian yang menuliskan kerangka berpikirnya memasukkan rumusan masalah mereka. Boleh saya lihat? Bisa cepat menjawabkan? Ada nggak? Kenapa ya teman? Iya, tadi saya tanya apakah ada penelitian yang terdahulu, jurnal-jurnal atau skripsi yang membuat kerangka berpikir memasukkan rumusan masalah mereka. Tadi Anda bilang ada. Jadi bahan revisi aja kerangka berpikirnya diganti. Oke, lanjut. Bisa menjelaskan teori siapa yang dipakai dalam kajian konsep legitimasi? Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Dr.
prediksi dari saya, di setiap teori yang kalian ambil itu kalian nggak ada mencantumkan narasi teori menurut kalian. Ini masih menurut teori-teori yang ada. Ngerti? Terus ini subprotokol 2021 itu dari sini di bawah ada satu pipa, ada pipa di atas. Cara-cara penulisan setiap titik pasti ada spasi, konsep, hubungan, hal-hal kecil tadi orang. Terus di halaman 9 ini kalian fokus atau gimana? Tidak rapi. Halaman 9 sudah rapikan. Nih, setiap paragraf itu berapa maksimal kata? Ini terlalu banyak satu paragraf. Ini lagi ada titik, ada spasi. Ini kutipan itu kayak begini. Diperhatikan kutipan sama spasi-spasi. Menurut kalian penelitian yang saya lakukan kalian ini sudah benar atau tidak? Sudah ada perbandingan atau persamaannya atau tidak? Izin menjawab. Di laporan kami sudah mencantumkan setiap persamaan dan perbedaan dari penelitian laporan yang kami ambil dengan penelitian yang kami lakukan. Terima kasih. Begitu saja. Kita cara penulisan. Siapa ini penulis? Tadi kan yang baik. Jadi kalian sesuatu yang sama. Terima kasih. Izin kembali untuk kutipan di kajian teori konsep legitimasi terkait tidak ada kutipannya. Terus seperti yang kata tadi, generalisasi dari sekelompok lainnya. Terus di yang hasil penelitian yang relevan itu jurnal ketiga itu dibuatlah tujuan dan metode penelitian dari artikel tersebut. Jangan langsung hasil penelitiannya dan relevansinya. Terus di kerangka berpikir, narasi kerangka berpikirnya masih kurang lengkap dan kurang banyak. Lebih dari 2 paragraf langsung. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan Ibu. Sekian dari dua. Selanjutnya nomor 3 akan diuji oleh Diklat. Bapak siapa salam? Terima kasih kepada Ibu Koordinator Teknologi. Sebelumnya saya bertanya yang mengerjakan bab 3 metode penelitian silakan angkat tangan. Jenis penelitian adalah kualitatif. Apa alasan Anda mengklaim bahwa jenis penelitian ini adalah kualitatif? Yang lain? Karena penelitian kualitatif dapat bersimpulan dan berkaitan dengan legitimasi, berkaitan dengan analisis legitimasi. Yang lain bisa membantu. Terima kasih kesempatannya Ibu Dewan Juri. Nama saya adalah nomor 3. Mengapa kami memilih metode penelitian kualitatif? Karena bagi jenis penelitiannya kualitatif. Kenapa jenis penelitian yang kualitatif? Karena kami
ingin menggambarkan bagaimana sih legitimasi kepala desa di Desa Lawendan itu, dan bagaimana kami memilih metode ini dengan menggunakan menyusun kata, bukan seperti angket atau menyusun angka. Dan begitu kami menggambarkan bagaimana sistematika penyusunan dan bagaimana yang realitas yang terjadi di dalam Desa Lawendan. Terima kasih. Terus metode penelitiannya bagaimana? Bisa dijelaskan dengan bahasa gampang? Interliani. Terima kasih kepada Ibu Dewan Juri. Saya akan menjawab terkait metode penelitian yang kami lakukan, yaitu metode penelitian kualitatif. Kami menggunakan metode penelitian ini karena sesuai dengan judul kami, yaitu analisis sumber legitimasi kepala desa, yang mana menurut masalah yang ingin kami kaji, metode ini merupakan yang paling baik untuk menjawab permasalahan yang ingin kami kaji lebih dalam lagi. Terima kasih. Kenapa nggak menggunakan metode kualitatif? Di sini Bu, kami tidak menggunakan metode penelitian kuantitatif karena dalam penelitian kami tidak dapat menjawab. Kalau menggunakan metode kuantitatif, maka tidak akan dapat menjawab permasalahan yang ingin kami kaji lebih dalam lagi karena menggunakan angka. Tapi kami menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang gambaran dari metode kualitatif. Ibu, terima kasih. Waktu penelitian di sini jalur wawancara 19 dan 26 September. Waktu observasinya? Dan Ibu menjawab, waktu penelitian dan observasi itu dilakukan pada tanggal 15 itu untuk observasi, dan untuk penelitian itu pada tanggal 19 dan tanggal 26 September tahun 2025, tepatnya di Jalan Perhubungan nomor 41 di Desa Lawendan. Terima kasih. Berikutnya mengenai subjek penelitian. Bagaimana cara saudara-saudari menentukan atau memilih subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini? Izin, sebelumnya di sini subjek penelitian yang kami cantumkan dalam laporan ada kepala desa dan juga seperangkat desa dan juga masyarakat, di mana subjek ini berjumlah 7 orang. Kami memutuskan untuk mengambil subjek 7 orang karena menurut kami jawaban yang narasumber yang kami wawancarai semua hampir sama, Bu, sehingga kami mengambil subjek yang benar-benar bisa menjawab penelitian kami, Bu. Terima kasih. Ini narasumbernya adalah penelitian 7 orang. 7 orang ini perangkat desa berapa, masyarakat berapa? Izin, Ibu. Perangkat desa ada 1, yaitu Bang Putra, dan kepala desa Pak Supriyadi, dan juga masyarakat sekitar 5 orang, Ibu. Terima kasih. Selamat duduk. Silakan jelaskan variabel penelitian dan definisi operasional. Izin, Bu. Variabel penelitian yang 1 kepala desa, 2 perangkat desa, yang ketiga masyarakat desa Lawendan, yang keempat tokoh agama, yang kelima tokoh adat. Di tokoh agama Bapak Ripin, tokoh adat Bapak Irfan. Operasional variabel penelitian kepala desa diukur dari cara memimpin dan dari cara menguasai dan cara memberi keputusan. Legitimasi kepala desa diukur dari hukum, tradisi dan karisma. Cukup. Nah, tadi variabelnya perangkat desa, masyarakat, kepala
desa atau agama. Kenapa definisi operasional tidak konkret, tidak relevan sama variabel? Menurut Anda, variabel ini sudah benar atau tidak? Kan definisi operasional variabel mengacu pada penelitian variabel apa relevan. yang lain bisa membantu. Definisi operasional variabel mengacu siapa yang mengerjakan 3 titik ini? Variabel definisi operasional. Menurut Anda, variabel penelitian ini sudah benar atau tidak? Soalnya tidak relevan sama definisi operasionalnya. Jadi definisi operasionalnya mendefinisikan pemimpinan kepala desa, legitimasi desa, sumber legitimasi. Sementara variabelnya kepala desa, kepala desa, atau agama dan lain-lain. Yang lain bisa menambahi. Selvana. Terima kasih Bu. Izinkan mengulang pertanyaan. Tadi definisi di sini definisi operasionalnya tidak mengacu nih kepada variabel penelitian. Menurut Anda, variabel penelitian yang sudah dijelaskan oleh saudari Tinen tadi sudah benar atau tidak? Menurut saya sudah benar. Alasannya? Karena kami mewawancarai kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama. Emang variabel penelitian itu apa? Maksud dari variabel penelitian itu apa sebenarnya? Objek untuk dapat menggali informasi juga. Lalu instrumen pengumpulan data. Coba jelaskan teknik dan instrumen pengumpulan data. Pintar. Terima kasih kepada dua juri, izinkan saya untuk menjawab. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kami ada 3, yaitu yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi. Di mana observasi ini merupakan pengamatan langsung ke lapangan, yang kedua itu wawancara. Wawancara ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan percakapan atau tanya jawab antara peneliti dengan informan. Yang ketiga dokumentasi. Dokumentasi ialah merupakan kegiatan yang dilakukan dengan memoto atau memotret kegiatan secara langsung. Terima kasih. Apakah hanya memotong saja masuk dokumentasi? Sebenarnya Ibu tidak hanya memotong saja, tetapi ikut dengan merekam ketika wawancara Ibu dan juga merekam suara. Nah, saya ingin merevisi substansinya dulu. Di jenis penelitian, ini disebutkan di laporan metodenya adalah deskriptif, kualitatif, dan sumber datanya ini hanya dari data lisan dari pelaku yang diwawancarai. Itu sebenarnya bukan hanya data dari informan yang diwawancarai. Kalau sumber datanya, coba sumber datanya ada apa aja? Yang lain. Hidayat Indonesia. Silakan Pak menjelaskan sumber data.
sisi sumber data. Sumber data yang kami gunakan terbagi menjadi dua. Yang pertama data primer dan data sekunder. Di mana data primer itu kami hasilkan dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi di dalam suatu kegiatan hasil penelitian kami pada tanggal 19 dan tanggal 26 September tahun 2025, tepatnya di Desa Laut Dendang. Serta untuk data sekunder itu sendiri kami ambil dari kutipan atau referensi yang kami ambil untuk mendukung terbentuknya laporan hasil penelitian kami tersebut. Terima kasih. Nah, jadi di jenis penelitian ini itu direvisi, bukan hanya data pokok dari informan yang diteliti. Terus di metode penelitian juga kutipannya selesai di awal, di akhir. Nah, terus variabel tadi, sebenarnya variabel yang dijelaskan oleh saudara tadi itu salah. Variabel itu adalah fokus utama atau tema konsep lah dalam penelitian ini. Karena di kisi-kisi instrumen datanya, variabelnya adalah sumber legitimasi kepala desa Laut Dendang, kecamatan, Kecamatan, Kabupaten Deli Serdang. Kenapa di 331 beda? Dan tidak relevan juga dengan definisi operasional variabel. Padahal definisi operasional variabel itu mengacu pada variabelnya. Jadi variabel penelitiannya direvisi. Terus teknik pengumpulan data tidak ada tertulis di. Seharusnya penulisan teknik pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data itu sejalan, jangan dipisah. Coba saya ingin bertanya, kisi-kisi instrumen penelitian. Coba sebutkan poin-poin di tabel kisi-kisi instrumen penelitian. Kosong banget. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Di mana variabel kami yaitu sumber legitimasi kepala desa di Desa Laut Dendang, Kecamatan Percisituan, Kabupaten Deli Serdang. Adapun indikator penelitian kami yang pertama itu sumber legitimasi kepala desa di Desa Laut Dendang, dan indikator kedua kami yaitu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kewenangan yang dilakukan oleh kepala desa, dan indikator ketiga kami yaitu responsif kepala desa terhadap aspirasi dalam masyarakat. Untuk deskriptornya, baik, terima kasih. Saya akan menjawabnya. Dalam indikator yang pertama, deskriptornya ada 3, yaitu yang pertama peran upaya kepala desa dalam memperoleh suara terbanyak. Yang kedua ada peran tokoh adat ataupun masyarakat dalam peran tokoh adat ataupun masyarakat dalam mencalonkan dalam calon kepala desa. Yang ketiga ada alasan masyarakat memilih kepala desa. Kemudian indikator yang kedua yaitu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa, di mana deskriptornya juga ada 3, yaitu yang pertama cara kepala desa dalam menyelesaikan konflik, yang kedua
nik atau tanda sebetulnya. Dan ini ibu menjawab dari pedoman atau berarti juga ada pedoman mengenai daripada di sini. Dan saya tanya bagaimana cara Anda menyusun kisi-kisi instrumen penelitian ini? Dari hasil pengamatan yang kami lakukan. Pengamatan yang dilakukan, emang apa hasil pengamatan yang kalian lakukan? Di mana kami mengamati bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat dan juga bagaimana kepala desa, bagaimana sumber legitimasi kepala desa di desa Otendang dan bagaimana responsif kepala desa terhadap aspirasi setiap masyarakat. Jadi bukan dari pedoman wawancara. Setelahnya pada tidak. Nah selanjutnya penulisan teknik pengumpulan data, narasinya tidak usah dikutip, tidak usah dikutip, buat aja pernyataannya, pengertiannya. Begitu juga teknik analisis data, dikutipannya. Dan di pengantar teknik analisis data belum rata kehilangan. Itu saja revisi dari saya berikan. Oke, baik, terima kasih pada Ibu dan Bapak yang menjadi. Sekarang kita masuk ke tempat yang akan direvisi oleh saya. Semua tarik nafas dulu. Hembuskan ya, santai. Dah, masih waktu. Saya dari tadi tidak ada menyampaikan apa-apa, bukan berarti saya tidak mau merevisi. Saya mau merevisinya full. Pertama dari judul. Di judul kalian adalah analisis sumber legitimasi kepala desa Laudendang, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Dah. Pertanyaan saya, siapa tahu pengertian legitimasi? Yang belum menjawab sama sekali? Yang belum menjawab? Yang belum menjawab sama sekali siapa? Yang belum ditunjuk? Jadi semua menjawab, jadi semua ditunjuk. Yuna mana Yuna? Udah? Yang belum? Berarti udah semua? Nanti kalau ada yang tak kedapatan nilai pribadi, nggak usah tanya lagi, akan dari saya. Saya mau yang menjawab itu Wakil Ketua. Silakan. Oke, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaan dan atas waktu dan kesempatannya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Pertanyaannya, apa itu legitimasi? Legitimasi itu adalah pengakuan atau penerimaan dari masyarakat terhadap hak moral kepada pemimpin yang bertujuan untuk membuat atau dalam membuat dan melaksanakan sebuah keputusan yang mengikat masyarakat. Ya. Berarti legitimasi itu pengakuan. Berarti kalian di sini kita dudukkan dulu permasalahannya ya, supaya nanti kalian buat latar belakang itu. Karena dari tadi berputar-putar kalian saya diam, bukan berarti saya tidak tahu apa-apa. Saya dengarkan dulu kalian. Ya, kita dudukkan dulu permasalahan. Berarti kalian mencari pengakuan, udah? Pengakuan kepala desa Laudendang, Kecamatan Percut Setuan, sumbernya berarti dari masyarakat. Berarti selama ini masyarakatnya kurang mengakui kepala desanya itu bagaimana? Buat kamu fasilitator? Itu desa tempat tinggal atau gimana? Di sini Bu, terima kasih atas kesempatannya untuk
saya sebagai fasilitator desa tersebut karena dekat dengan kampus dan mudah dijangkau serta Iya, maksud saya, pertanyaan saya dijawab. Kamu di situ tinggal atau saudaramu di situ salah satu tinggal di sana atau gimana? di sini Bu, karena pada umumnya desa tersebut dekat rumah saya gitu. Kayak beda desa gitu. Oh, tetangga Tetangga desamu. desa. Ya, tinggal dijawab tetangga desa. Perlu panjang lebar sama saya jawaban. Ya, silakan dulu. Baik, Bu, terima kasih. Nah, permasalahan di sini, letak permasalahannya berarti kepala desanya itu kurang diakui. Kurang diakui oleh masyarakat atau gimana? Di sini, Bu. Untuk letak permasalahannya pada dasarnya seorang kepala desa tersebut melakukan suatu kegiatan sosial melalui pendekatan selama 3 tahun kepada masyarakatnya, serta untuk permasalahan tersebut beberapa warga mengemukakan bahwasanya sang kepala desa hanya di awal saja dia ikut berpartisipasi dalam mendukung sang masyarakat tersebut, tetapi jika sudah menjabat dia lupa akan kedekatannya dengan masyarakat tersebut. Berarti itu lebih ke kampanye sebelum dia dipilih, berarti dia kayak gitu, ya kan? Iya enggak? Ya, biar kita dudukkan dari permasalahan ini. Dia ngerti kalian besar belakangnya. Percuma dibilang ibu bapak ini tidak bisa terbalik, kalian keluar dari permasalahan awal umum khusus. Percuma kalau kalian nggak tahu apa titik permasalahannya. Nah, berarti sebelum dia jadi kepala desa, berarti itu kampanye jatuhnya kan? Iya, berarti kampanye kan? Nah, itu makanya saya bingung bilang judul kalian. Apa yang kalian analisis sumber legitimasi? Kecuali kepala desanya sering melakukan kegiatan-kegiatan, tetapi masyarakatnya ada tidak acuh. Misalnya ada kegiatan cuma musik gotong royong, masyarakatnya tidak mau ikut, jadi dia kurang diakui sebagai kepala desa. Itu contohnya di permasalahan kalian ini. Paham? Biar kita dudukkan permasalahannya. Selalu ada permasalahan kalian. Tuh. Nah, sebelum saya bertanya, perhatikan ini kalian. Ini sebaiknya dikasih table ya, biar lebih rapi. Table. Kalau kayak gini dia, ini jatuhnya nggak tahu pakai mana. Dia kasih table aja lah. Ini pakai biasa table, karena sebelumnya laporan sebelumnya pakai table dirapi. Ya. Nah, space-nya berapa yang kalian buat? Ya, silakan. Ini Bu, itu space-nya 1 karena marginnya tidak memadai. Kenapa 1? Biar penuh gini. Iya, biar tanda tangan dari ketua bisa dapat kesetujuan nama. Berapa kali button yang kamu buat? Kiri kanan atas bawah. Marginnya Bu. Iya, berapa? 4 4 3 3. Apanya yang keempat? Kiri berapa? Kiri 3, kanan Kiri 3. iya. Terus atas? Atas 4 ya. Atas 4 baru kanan? Kanan 3, Kanan 3. bawah 4. Kiri 3, kanan 3, atas 4, bawah 4. Yang benar itu kiri 4, atas 4, bawah 3, kanan 3. Kenapa yang kiri? Kenapa yang kiri itu 4? Karena ini kan dia apa yang namanya? Dijilid kan? Makanya dia mau makan. Ya, makanya dia 4. Itu pada umumnya. Ya. Itu direvisi. Makanya kan ini nggak muat. Makanya nggak muat. Bukan salah di ininya, bukan. Tapi salah space plan ini. Ini seharusnya kiri 4, atas 4, kanan 3, bawah 3. Itu yang untuk penulisan skripsi biasa. Baru
ya. Apa aja tadi yang harus di dalamnya? Pasar terdiri dari latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Itulah kalau yang berdasar dulu, bukan kayak gini. Ya. Di latar belakang masalah tadi udah dijelaskan, kalian masalah saya ulang-ulang ya. Oh ini dikutipan. Kalian kalau kutip nggak kayak gini cara ngutip yang benar ya. Ngutip yang benar itu nggak kayak gini. Mending kalian buat penomoran. 1. Jurnal berdasarkan jurnal judulnya baru penulisnya. Baru kalian buatlah narasi kalian. 2. Mending kayak gitu daripada gini-gini. Selanjutnya rangka berpikir dari wacana bagi 4 kali rangka berpikir kalian itu. Baru tahu aku rumusan masalah masuk rangka berpikir. Gak pernah sejarah gitu ya. Oke. Di sini hasil, masuk kita ke hasil penelitian dan pembahasan. Ini metode memang kayak gini, burung. Di mana kalian print ini? Udah kayak belajar biologi, gambarnya tidak jelas. Jawabannya ada. Di mana kalian print ini? Hamin berapa ini siap? Di sini Bu itu kami print Hamin berapa ini siap? Udah lewat pertanyaan ini. 3. Hamin 3, yakin? Tapi kami print masih kami 2. Kapan yang kalian ke Pak Alwi? Ya. Kami mengantar ke Pak Hakim yaitu pada tanggal 2 pada hari Kamis. Jam? Pada jam Sebelum jam 6. iya itu sebenarnya. Oke. Di sini hasil penelitian deskripsi lokasi penelitian. Nah, di sini dia benar. Namun di ini kalian buatlah sebelah utara titik 2. Biar lebih rapi dia. Sebelah utara titik 2, sebelah selatan titik 2 gitu. Yang rapi penulisannya itu kelas berapa ini? Kelas A kelompok 1 itu kayaknya lebih sama yang E tadi. Rapi. Tapi kalau isinya beda-beda tipsnya sama dia. Terus sejarah. Nah, di sini sejarahnya bisa kalian buat. Apa hubungannya sama dengan ini? Ini apa? Setelah sejarah baru struktur. Ini apa? Apa hubungannya dengan sejarah? Hah? Ada yang bisa? Tapi ini disuruh Bapak dicantumkan. Atau inisiatifkan sendiri mencantumkan. Hei, kenapa dia? Ngantuk? Ya, silakan. Nah, izin Ibu, itu kami cantumkan karena dari pedoman skripsi kearosan yang diberikan oleh Bang Ade, kami. Iya. Dia kan mungkin ada gara-gara ada penjelasannya tentang struktur. Ya, Mbak. Nah, ini kan sejarah. Kenapa tiba-tiba ke struktur? Kami mengikuti sesuai yang ada di skripsi kearosan. Deskripsinya ada nggak penjelasan struktur? Deskripsi yang kalian ikutin? Ada. Di sini ada nggak? Ada. Penjelasan si struktur ini ada nggak kalian buat penjelasannya, narasinya? Dibuatlah narasinya. Misalkan, sengaja buat suara saya biar jangan tadi saya udah ngantuk kalau kalian lihat. Di sini Bekasi 4.1.1 lokasi, 4.1.2 sejarah, bisa kayak gitu. Langsung ke 4.1.3 struktur kepengurusan desa, buat 1 paragraf atau 2 paragraf narasinya baru boleh ini. Paham?
belum minus. Dah. Sama daftar nama subjek penelitian, oke. Berarti kalian selama dulu. Berarti kalian menggunakan 7. Nah, di 7 ini kalian buat jabatannya apa? Misalkan Supradi. Jenis kelamin nggak perlu ini, dah. Sebab di sini jabatan atau status kepala desa, putra sebagai masyarakat, ini sebagai ini, ya. Itu yang dibuat. Ini nggak perlu ini, jenis kelamin ini nggak perlu. Oke, umur ya terserah kalian lah, mau bawa umur atau enggak. Nah, di sini ada reduksi. Siapa tahu pengertian reduksi? Dirimu belakang. Singkat padat jelas saja ya, dan detail-detail. Lanjut. Reduksi itu adalah penyederhanaan atau pemilahan data yang sudah kami wawancara. Singkatnya apa? Penyederhanaan itu reduksi. Penyederhanaan dan pemilahan. Perempat. Lagi, dirimu. Terima kasih. Reduksi adalah data mentah atau hasil wawancara langsung, tidak ada perubahan kata atau perubahan kata dari hasil wawancara. Oke, dulu. Nah, dulu. Dah. Tahu yang kalian itu apa reduksikan? Data mentah. Ini sebelum masuk ke data mentah, perhatikan jaraknya lagi. Ini 2 kali enter. Ini ke sini itu 2 kali enter. Beda sama ini sekali kan? Ini 2. Di sini mending kalian buat datanya itu kayak gini. Kalian buat penomorannya. Kalian buat. Pertanyaannya apa? Baru di sini buat responden. Mending kalian buat penomoran daripada kayak gini. Ini jatuhnya kayak novel. Jangan dimiring-miringkan ini. Mending satu. Pertanyaannya apa? Di sini pun pertanyaannya kalian buat. Hal ini juga disampaikan dengan keberhasilan. Ini enggak pertanyaan nih. Pernyataan kalian. Udah 1. Kalian buat di atasnya pertama. Berdasarkan hasil wawancara kami, penulis, jangan kami ya, penulis yang dilakukan dengan masyarakat bla 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 sebagai berikut. Pertanyaan pertama. Buat apa pertanyaan pertama sesuai yang di sini kalian? Kayak gini kan ada ini data mentah kalian loh, tinggal memindahkan ininya kalian ke sini. Nah, ini kan ada. Ada kan? Ini yang tinggal kalian pindahkan ke sini. Ini udah display. Bukan reduksi lagi. Cepat kali kalian buat ke sini. Oke? Ini langsung kalian pindahkan ke sini. Dan kalau kalian dari awal menggunakan bapak, sampai seterusnya kan menggunakan kata bapak. Kalau enggak, namanya aja pun langsung boleh. Nomor 16. Saya nanti apa? Kalau dari awal bapak sampai akhir bapak. Oke. Dan di sini nggak usah kalau di bawah wawancara tanggal segini, nggak usah. Ini bukan kutipan, ya. Ini data mentah, Pak. Karena kan dari awal kan udah tahu pengertiannya di bab 3 tadi, reduksi, display, udah kan? Terus pertanyaan saya, dari sekian banyaknya masyarakat sebelum masuk ke display, kenapa kalian ambil cuma 7? Ada berapa masyarakat di desa tersebut? Tahu kan cara ngambil sampel dari populasi ke sampel? Berapa masyarakat di situ? Berapa ribu kakak?
penduduknya, dusunnya, dah itu banyak loh. Tapi yang kalian cuma 7, ya kan? Dari populasi ke sampel dari sekian ribu ke 7 itu perbandingannya jauh. Ya, mungkin kalian anggap ini ece-ece, oke lah, kalian anggap ece-ece. Tapi biar belajar kalian. Itu mungkin itu ditulis. Karena kenapa kalian ambil 7? Kenapa nggak 70 kalian ambil? Itu, walaupun ribu-ribu di sini nanti makanya, kenapa kalian ambil sampel yang 7? Karena ada 7 dusun bu. Jadi setiap dusun kami itu satu-satu. Bisa kalian jawab kayak gitu. Kalau kayak gini saya tanya, yang 7 ini random nggak kalian ambil? Izin Bu, sebelumnya masyarakat yang kami wawancarai ada sekitar 26 orang Ibu dan 1 perangkat desa, tetapi alasan kami memasukkan ke subjek penelitian hanya ada 7 dikarenakan masih jawaban dari setiap masyarakat itu hampir sama semua itu, sehingga kami memutuskan mengambil jawaban masyarakat yang lebih relevan untuk dimasukkan ke laporan Ibu. Terima kasih. 27, 26. 26, duduk. Nah, dalam penelitian itu bukan alasan, ya. Kalau kalian turun lapangan 26 yang kalian wawancarai, 26 masukkan. Tapi kalau kalian ambil populasinya itu seluruh masyarakat, tulis aja populasinya berapa. Nggak mungkin 1000 kakak 1000 kalian wawancarai kan. Misalnya dia ada 1200 kakak, terdiri dari 10 dusun. Ya udah 10 aja ambil, 10 orang. Dari mana 10 ini kalau kita ada 10 dusun bu? Jadi dari masing-masing masyarakat itu memiliki sudut pandang legitimasi tentang kepala desa tersebut. Bisa kalian jawab. Ini dari mana yang 7 ini jadinya? Gak bisa kan? Nah, entah keluarga dia semua. Iya. Keluarganya semua. Enggak. Jadi random. Di sini Bu, untuk kami mewawancarainya itu terdapat dari sekitar kantor kepala desa tersebut, di mana sekitar kantor kepala desa tersebut ada beberapa masyarakat yang kami wawancarai. Dari sampel tersebut kami ngambilnya itu di sekitar kantor kepala desa Ibu, karena pesan dari perangkat desa tersebut jika dari dusun 1 sampai 9 itu terlalu jauh Ibu. Jadi hanya saja kami diarahkan oleh perangkat desa untuk mengambil sampelnya itu di sekitaran kantor kepala desa itu agar bisa dijangkau saat kami jalan kaki di penelitian tersebut. Nah, seandainya pun seperti itu, berarti ini 1 dusun ini semua yakin? Berarti ini 1 dusun. Kamu bilang dari sekitar, mana tahu dia cuma numpang lewat aja di desa itu. Apa kamu tahu itu udah warga situ? Makanya pertanyaan saya, ini 1 dusun. Nah, di sini Bu, untuk kami ambil selama ini 3 dan 4, dusun 3 dan 4. Dusun 3 dan dusun 4. Iya. Berarti kantor kepala desa itu terletak di dusun 3 dan dusun 4. Di dusun 4 nya. Tempatnya. Tapi kamu udah yakin yang 7 orang ini masyarakat dusun 4 dan dusun 5? Izin Bapak menjawab, saya sudah yakin Pak, karena waktu kami datang kami langsung observasi ke rumah masyarakat tersebut Pak, untuk minta izin agar mereka mau diwawancarai oleh kami sebagai penelitian Pak. Terima kasih. Ya. Lanjut. Tadi di sini ada sumber legitimasi 1 kan? 1. Ini berapa? Satu. Hah? 2. Makanya saya tanya ini hamil berapa sih ya? Kalau kalian bilang tadi hamil 1, oh wajar saya tunjukkan. Kalau kalian bilang hamil 3, saya masalah. Ya, ini 1. Kalau dia sudah diatur kayak gini, ini mending kalian enter biar dia ke halaman
bahwa penelitian itu cuma bahasa Inggris, bahasa asing, dan juga istilah. Gak pernah bahasa Indonesia dikirimkan. Kalian yang bisa kirimkan, ya. Responsif kepala desa. Responsif kepala desa, tapi ada Bapak Nanda terima. Gimana di sini Nanda terima 29? Padahal di sini responsif kepala desa. Seharusnya responsif masyarakat. Jadi kenapa kepala desa? Kalau responsif kepala desa, berarti cuma kepala desanya lah yang kalian cantumkan reduksinya. Lanjut ke display. Di display ini, nah tadi awalannya Bapak kan, ini jadi apa? Pak. Konsisten buat namanya, jangan ganti-ganti. Nanti saya bikin orang yang berbeda, ya. Dari antara sumber legitimasi, tingkat kepercayaan masyarakat, dan respon kepala desa terhadap masyarakat, ini udah terbalik loh. Bukan respon kepala desa terhadap masyarakat, respon masyarakat terhadap kepala desa. Dan ini terhadap, sini baca dulu dong. Baca dulu, saya nggak tahu. Baca dulu. Sesuai itu ya. Terhadap. Nah, duduk. Ya. Ini rata kiri aja dibuat kalau udah dalam table. Jangan rata kiri rata kanan. Jadi dia berjarak kayak gini. Dalam table buat rata kiri. Pertanyaan saya, siapa yang ngerjain bab 4? Tangan, bab 4. Bab 4. Oke. Dari sumber legitimasi, tingkat kepercayaan masyarakat, respon kepala desa terhadap masyarakat, yang mana ini indikatornya? Kan ada indikator, ada deskriptor, mana ini indikator dari data ini? Silakan. Di sini Bu, di sini kami wawancarai kepala desa. Setiap indikator yang kami gunakan kami tanyakan kepada kepala desa. Terima kasih. Enggak, jawaban. Pertanyaan saya dijawab. Yang mana indikatornya dari ini? Bukan kepala desanya. Indikator yaitu sumber legitimasi, tingkat kepercayaan. Yang dari 3 itu yang mana? Berdiri semua yang mencoba 4. Yang mana indikatornya? Tahu pengertian indikator? Apa? Di bab 3 ada nggak tulisan indikator? Ada kan di sisi-sisi? Ngantuk kuliah? Jadi mungkin malam ini semangat berkuliah. Nah, 18 ada indikator, deskriptor. Yang mana itu? Indikatornya. Untuk indikator sendiri yaitu seorang kepala desa atau masyarakat. Salah dulu. Kamu sini apa? Siapa yang nulis visi-visi?
dilakukan terhadap masyarakat. Tiga-tiganya kan menjebak saya sengaja. Gak kalian membuat ini? Gak usah dilanjut. Hah? Jawab. Gak dilanjut. Lanjut. Kok gak dijawab? Semangat pun kalian enggak. Gimana kalian semangat mau ngasih nilainya? Stay. Kalian baca ini semua. Kalian itu gak dulu. Buat bab 4. Kamu tadi kisi-kisi kan? Apa display data? Menyimpulkan data Tunggu saya silakan. Silakan. display data itu setelah data direduksi baru display data menyimpulkan data yang direduksi. Menyimpulkan. Jawabanmu? Dalam display data itu adalah menilai data dari kata tidak baku dan kata mentah menjadi kata baku. Ya. Display data itu udah dibacakan tadi sama si 12 Moses. Makanya saya suruh tadi dia begitu. Menyimpulkan itu apa yang menyimpulkan? Saya Yang 10. Yang menyimpulkan data itu verifikasi. Ya. Verifikasi. Ya paham oleh pengolahan data. Duduk. Yang kalian buat di verifikasi data ini ChatGPT. Dari hasil verifikasi data itu kami buat berdasarkan hasil rekaman yang telah kami olah dan kami susun. Terima kasih. Nah, di sini perhatikan penulisan maka ada koma nggak ada jaraknya. Tapi saya bingung kenapa di sini tiba-tiba membahas yang namanya ikut fardu kifayah sehingga membantu kebutuhan masyarakat sehingga dalam berbagai cara seperti menjadi bendahara masjid. Maksudnya apa? Verifikasi sumber legitimasi kepala desa. Itu apa? Menjawab Ibu, untuk fardu kifayah, Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Sufiani mengungkapkan bahwasannya sebelum beliau menjabat, beliau suka menolong di masjid itu seperti ada yang meninggal, fardu kifayah dan waktu itu beliau mengungkapkan bahwasannya sering membantu seperti memberi air minum, aqua. Jadi sebenarnya di sini kalian membahas masyarakatnya atau kepala desanya. Jawab. Ada yang bisa menjawab? Serentak kalian ngomong. Masyarakat atau kepala desa? Kepala desa masyarakat. Apa? Masyarakat atau kepala desa? Masyarakat dan kepala desa. Di kepala desanya kan membahas apa? Di kepala desa saja kami memberikan sebuah pertanyaan yang sama seperti kami tanyakan ke masyarakat agar tidak ada ketimpangan jika memang seperti ini, jika pertanyaan jawabannya berbeda dengan jawaban masyarakat, kami dapat menyimpulkan di verifikasi masalah itu apakah jawaban kepala desa itu selaras dengan jawaban masyarakat. Iya, salah. Verifikasi data ini udah data dari mana? Yang saya tanya, yang kalian bahas di sini sebenarnya kepala desa atau masyarakat?
tanggung jawab masyarakat dan kepala desa. Dah. Tapi kenapa di sini diverifikasi sumber legitimasi kepala desa, dan diverifikasinya kepala desa, oke. Tapi pas direduksi, kalian bahas apa di situ? Sumber legitimasi kan harus sama loh. Dari awal reduksi sampai verifikasi itu harus sama. Kenapa berbeda? Kalau dia sumber legitimasi dibahas, di verifikasi pun dibahas lagi sumber legitimasi. Di situ apa yang verifikasi kan sumber legitimasinya itu? Karena sumber legitimasi itu siapa? Siapa sumber legitimasi? Masyarakat. Diverifikasi sumber legitimasi kepala desa. Siapa ini? Bingung kan? Makanya saya bilang ini harus sama. Jangan kalian, misalkan kalau kalian goreng dari awal tahu isi sampai penggorengan sampai ke penjualan itu tetap harus jadi tahu isi. Jangan tiba-tiba jadi tahu oplong. Isinya kemana? Dibuang. Itu disamakannya, tolong ditulis. Reduksi data poin 1, 2, 3 disamakan judulnya dengan verifikasi data. Sudah. Selanjutnya di pembahasan. Pembahasan kalian ini lebih ke kepala desa. Dan paragraf pertama itu lebih ke kepala desa. Seharusnya kalian buat itu lebih ke masyarakat berdasarkan hasil wawancara dari masyarakat. Bla 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 bla, kalian simpulkan. Lalu di paragraf kedua kalian buat. Namun kami juga melakukan wawancara supaya tidak terjadi ketimpangan antara kepala desa dan masyarakat. Kami juga mewawancarai kepala desa. Di situ di paragraf keduanya baru dapatlah kau simpulkan. Maka secara ini disimpulkan analisis sumber legitimasi kepala desa Kecamatan Langrendang, Desa Langrendang Kecamatan Persetuan. Masyarakatnya seperti ini. Kayak gitu. Di sini partisipasi masyarakat dalam memilih. Makanya saya bilang di sini itu jatuhnya lebih ke kampanye, nggak dulu permasalahan kalian. Itu untuk di pembahasan dan di bab penutup kesimpulan. Di kesimpulan itu apa pengertian kesimpulan? Dirimu nomor 13. Apa pengertian kesimpulan? Pengertian kesimpulan. Pengertiannya bukan isi kesimpulan tapi sosial. isi Teori dari pembahasan. Teori bagus. 8. Apa itu kesimpulan? Siapa yang berkesimpulan? Cuci tangan. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah hasil akhir dari hasil penelitian yang kami bahas. Hasil akhir. Hasil akhir. Ya, hasil akhir. Coba sendiri kesimpulan. Berarti kamu bilang ini hasil akhirnya. Hasil akhir dari pembahasan yang telah kami buat. Hasil akhir pembahasan. Berarti nggak keseluruhan. Yang mana ya Bu? Yang mana yang itu? Kesimpulannya saya buat dari hasil pembahasan. Pembahasan aja. Latar belakang masalah nggak perlu. Latar belakangnya juga saya masukkan dulu, tapi yang Berarti identifikasinya juga dimasukkan. Nggak perlu. Jadi yang mana? Kayak mana pengertiannya? Inilah. kesimpulan ini hasil akhir dari penelitian yang telah kami. Pengertian
Cakupan isi. Cakupan dari mulai dari bab 1 mulai pendahuluan sampai ke bab 4 ini. Hasil penelitian. Kesimpulan itu ialah ringkasan padat, jelas dan logis dari beberapa pokok penting penelitian yang kalian lakukan, atau itu ialah gambaran akhir kepada pembaca. Gambaran akhirnya, jadi pembaca tahu, oh ternyata inilah kesimpulannya semua. Dan kesimpulan kalian tiba-tiba membahas sila keempat. Di pembahasan nggak ada yang membahas sila keempat. Hah? Nggak sinkron kesimpulan kalian sama pembahasan semua. Coba pemilihan kepala desa merupakan jadi ke pemilu. Gimana ini? Siapa yang buat ini? Dirimu? Dari mana kamu buat ini? Saya menunjukkan dari hasil pembahasan. Di mana ada pembahasan tentang sila keempat? Itu saya simpulkan dari karena mengenai sumber legitimasi yang didapat melalui demokrasi seperti itu. Di mana demokrasi di sini dibahas? Bisa pakai ini sedikit, bisa. Kalian pakai. Cuman jangan kalian kontrol C, kontrol V langsung. Parafrase. Tahu parafrase? Apa parafrase? Ini berapa kali sih? Dicek ya fokus aku. Berarti itu nggak ada masalah. Info jarak nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah kan? Dirimu paling aja boleh. Berarti tipe di sini semua ini nggak rapi. Ini aja dari segi ini, nggak di kolom-kolomkan. Berarti nggak ada masalah. Iya atau enggak? Atau mereka cuma di sini ada kan kabinnya? Atau mereka cuma flexing aja? Saya juga dulu kayak kalian. Ini atau gimana ini ya? Baik ya pemimpin kalian? Baik kan? Kenapa kalian yang nggak baik? Kenapa kalian yang nggak baik mengikuti arahan orang itu? Gak mungkin nggak disuruh kalian deh. Ini begini begitu. Diarahin nggak? Kenapa nggak kalian ikuti arahannya? Sudah? Nanti dikat aja ini. Nah, di kesimpulan ini jangan kamu buat mengenai sila keempat. Mending kamu buat berdasarkan hasil pembahasan yang penulis cantumkan, maka dapat disimpulkan bahwa sumber legitimasi kepala desa luar biasa mengenai bla 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 kuat. Lanjut. Oleh karena itu gini dibaca semua. Oke? Tiba-tiba bahas pemilu. Nah, penting kamu buat. Namun di sisi lain terdapat pula pandangan yang berbeda sebagian masyarakat itu masih nyambung. Dengan demikian kepemimpinan memperlihatkan dua pandangan yang berbeda, bla 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 segala macam. Sarannya udah bagus untuk kepala desa. Ini untuk perangkat buat apa? Nggak perlu untuk perangkat. Untuk kepala desa, masyarakat, atau untuk kemajuan desa itu juga boleh. Selanjutnya, itu dari kesimpulan sama saran
Nah, di pedoman lampiran lembar observasi wawancara ada yang juga kalian bahas di pokok ada, tapi di sini nggak ada kalian masukkan di pembahasan. Nanti tadi saya lihat, silakan Bu. Surat balasan, oke. Ini apa disebut? Ini termasuk ke bagian mana? Bagian mana? Jadi dokumentasi ini masuk dalam teknik pengumpulan data. Daftar lampiran. Udah di situ tulisan lampiran. Tapi kalau dia yang dokumentasi dibuat aja langsung daftar lampiran. Lain saya lihat di sini, ini biodata penyusun. Yang satu lagi biodata peneliti. Gak tahu yang mana yang betul. Tapi kalau beda tuannya saya nggak tahu. Dan itu aja dari saya. Ada tambahan dari Bapak? Ada Bapak Ibu? Terima kasih atas kesempatannya di Jadi saya ingin membahas pembahasan hasil penelitian tadi dua. Seperti yang dikatakan tadi perlu direvisi. Karena apa? Sebenarnya substansi dari pembahasan hasil penelitian itu pertama, mengapa ditemukan hasil penelitian yang demikian? Dibahas hal itu pertama. Tapi jangan dibuat itu nggak apa-apa. Nah yang kedua adalah perbandingan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Kalau sama, apanya yang sama? Berarti kalau sama, hasil penelitian saudara-saudara ini mendukung penelitian yang terdahulu. Kalau berbeda, apanya yang berbeda? Kalau berbeda berarti hasil penelitian saudara-saudari mengkritisi penelitian yang terdahulu. Dibahas soal itu. Kalau soal kuantitas dari pembahasan ini sudah oke, sudah banyak, cuman perlu direvisi substansinya. Fokusnya itu, fokus penelitian kalian itu kalau memang masyarakat luar, masyarakat bahas. Kalau memang kepala desa bahas. Terus untuk yang keduanya itu. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih buat Bapak dan Ibu. Ada lagi Pak? Cukup? Oke. Berikan kami waktu sedikit dalam memberikan penilaian terhadap hasil laporan mini riset kelompok 1 kelas F. Jadi saya tidak ada. Kita tutup dulu ya. Baik,
Demikian sidang mini riset pada hari ini di kelompok 1 kelas F tahun 2025. Jika ada salah kata ataupun kurang luar negeri, kami minta maaf. Semoga ini menjadi perbaikan ke depannya buat kita semua supaya menjadi lebih baik lagi di kedepannya. Sekian dan terima kasih. Ada